Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mulai bangkit kembali, naik 2,5% di level 8.122 dan juga banyak saham yang kemarin ARB hari ini mulai naik, bahkan kenaikannya cukup tinggi guys ya. So, semoga saham-saham yang teman-teman pegang juga mulai naik kembali sehingga teman-teman lebih optimis dalam hold saham tersebut. Dan kalau misal sahamnya memiliki fundamental ataupun kinerja yang bagus ya, maka kita melihat memang masih bisa di hold guys, seperti yang kemarin kita bahas. Tapi ternyata hari ini berkebalikan dengan kemarin nih. Kemarin IHSG kita anjlok tapi asingnya borong saham, sedangkan hari ini IHSG-nya naik, namun asingnya malah jualan guys, alias net sell ya. Untuk market reguler net sell 760 miliar, sedangkan di all market net sell 834 miliar. Jadi agak berkebalikan lah dengan kemarin. Tapi tentu saja kita melihat bahwa isu dari MSCI ini hanya sementara karena memang sudah diselesaikan ya oleh pihak OJK dan Bursa Efek Indonesia setelah petingginya diganti guys. Itu pun karena petinggi yang lamanya ramai-ramai mengundurkan diri dan langsung diganti. Yang kita lihat sih memang untuk pejabat baru OJK dan Bursa Efek ini lebih muda ya, alias mungkin generasi-generasi yang bisa paham dan secara cepat ya bisa langsung menangani ya hal-hal yang perlu dibereskan gitu terkait dengan MSCI. Salah satunya adalah free float kan dinaikkan menjadi 15%, dan untuk saham-saham yang terutama untuk LQ45 ya, LQ45 yang uh, free floatnya belum 15% itu diberikan tenggat waktu sehingga mereka bisa memenuhi persyaratan dari MSCI ya, dan menambah free floatnya. Tentu saja ini masalah struktural yang menyangkut dengan kepercayaan, terutama dari investor asing yang tergabung di MSCI seperti itu. Oke guys, jadi penurunan yang terjadi kemarin dimanfaatkan oleh banyak emiten untuk melakukan buyback saham, dan buyback ini dilakukan secara langsung tanpa RUPS dan tanpa persetujuan dari investor ya, tanpa persetujuan dari Bursa Efek juga, karena itu memang sudah ada aturannya guys. Emiten-emiten, perusahaan-perusahaan ini kalau misal ada cash ya pasti memanfaatkan harga bawah untuk melakukan buyback saham. Dan justru itu yang perlu kita lakukan guys, baik untuk averaging down ataupun untuk beli lagi di harga bawah. Karena entry point itu sangat penting. Seberapa murah saham yang teman-teman punya, maka akan semakin besar lah ya peluang cuan yang bisa didapatkan. Lalu kita membahas ya sedikit tentang cuitan Pak Purbaya. Ya, beliau bilang kalau misalkan saya berada di posisi Bank Indonesia, rupiah akan mudah ke 15.000 rupiah per 1 US dollar. Nah, tentu saja kita berharap ya guys ya, pejabat-pejabat yang ada di instansi pemerintah ini memiliki kapabilitas yang mumpuni. Mereka harusnya paham bagaimana memperbaiki kondisi keadaan ya, bagaimana caranya untuk mengembangkan kembali ekonomi Indonesia agar ke arah yang lebih baik lagi guys. Dan kita juga melihat ya guys ya, bahwa Pak Purbaya ini memang salah satu Menteri Keuangan yang punya kapabilitas untuk menjabat di jabatannya saat ini, sehingga kita cukup yakin ya apa yang beliau katakan, meskipun tidak 100% kita apa ya bisa dibilang, meskipun kita juga tidak terlalu polos ya guys, tetap kita harus waspada juga, takut-takut ada kejadian yang tidak terduga gitu. Maksudnya kalau misalkan Pak Purbaya bilang IHSG 10.000 ya kita tidak all in gadai semuanya gitu guys. Tetap ya kita mempunyai manajemen yang bisa kita kontrol juga seperti itu. Tapi dari sisi lain kita pun melihat bahwa reboundnya IHSG ini juga malah berbarengan ya dengan reboundnya harga komoditas. Ini kan global sebenarnya. Tapi IHSG juga benar-benar naik hari ini. Untuk harga emas ya, untuk harga gold hari ini naik 6,17% guys. Ini tadi pas saya cek itu masih di 5,4% untuk di detik ini ya, karena emas ini kan masih running ya. Naik 6,15% di 4.946 USD per troy ounce. Ini cukup bagus terutama untuk teman-teman yang hold saham-saham sektor emas.
Lalu untuk minyak mentah, crude oil WTI dan Brent oil juga naik 0,5%, Brent oil naik 0,4%. Lalu kita lihat untuk harga perak dan tembaga juga naik, perak naik 12% dan tembaga 4%-an. Sedangkan untuk harga batu bara terkoreksi 1,2% di 116 USD per tonnya. Oke guys, jadi yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu terkait dengan Big Banks. Hari ini Big Banks-nya tidak terlalu volatil dan beberapa malah terkoreksi. Untuk BBCA hari ini naik 0,6% dan ada distribusi dari asing. KZ, ZP, YU, CCAK-nya jualan guys. Kita coba lihat ya untuk Bank BCA. Hari ini net sell 256 miliar rupiah. Setelah kemarin net buy 439 M. Ya, seperti ini guys ya. Kalau misalkan mayoritas big banks-nya net sell, justru kita mungkin bisa nih dapat di harga bawah lagi. Jadi kita tunggu ya, seberapa dalam big banks ini bisa turun lagi nih. Toh kalau teman-teman yang memang trade di big banks, pasti hari ini juga sudah ada take profit. Dan untuk BRI, kita lihat ada koreksi 0,7% di level 3.800, cukup netral. Dan kita lihat beberapa retail juga jualan bersama dengan asing nih. ZP, CC, MG, SQ, MG, SQ kan bisa retail ya. XLXC juga retail, di sini ada take profit guys, mereka ada jualan. Untuk BRI hari ini asingnya net sell di 181 miliar. Sedangkan kemarin itu net sell 310 miliar. Jadi BRI overall 2 hari terakhir ini masih di net sell asing. Untuk BNI hari ini sempat ke area low di 4380 tapi dia close di 4590 dan kita lihat hari ini ada akumulasi tapi akumulasinya malah dari domestik sedangkan asingnya justru net sell. Untuk BNI hari ini net sell asingnya di 82,2 miliar guys. So mayoritas big banks net sell. Lalu ada Bank Mandiri yang hari ini naik tipis 0,6% di Rp4.830 per saham dan kita lihat juga ada distribusi dari BKZPTP dan beberapa retail seperti XL, EP, XC, CCPD dan lainnya. Nah, ada beberapa retail yang take profit ya guys ya meskipun tidak semua karena kebanyakan adalah investor jangka panjang. Untuk Bank Mandiri hari ini juga asing net sell di 278 miliar rupiah guys. So, untuk big banks hari ini memang tidak terlalu menarik, tapi justru yang kemarin ARB itulah yang menarik. Karena hari ini bisa bounce back ya, alias bisa naik kembali. Bumi kemarin ARB ya guys ya, 15 persenan. Hari ini naik kembali, bahkan lebih tinggi itu 20%, close di Rp264 per saham dengan adanya akumulasi yang besar, terutama dari AK, IF, dan MG. AK yang terbesar nih, 242 miliar untuk akumulasi di saham Bumi. Jadi gini guys, peluang memang tidak datang setiap saat ya. Terkadang kita mungkin bisa menangkap peluang, tapi terkadang juga malah kita tangkap pisau jatuh, alias kita tidak pernah tahu di mana area bottomnya. Bisa jadi yang average yang kita beli hari ini justru besok bisa turun lagi. Jadi ya tetap money management itu menjaga ya kewarasan kita sebagai investor di bursa saham agar kita juga tahan banting dan tahan lama gitu guys. Dan tidak mudah stres ya, intinya seperti itu. Untuk Bumi, hari ini net buy asing di 199 miliar. Teman-teman bayangkan ya, dari yang tadinya ini net sell terus-menerus, dan mungkin sudah banyak juga nih korban-korban cut loss karena mereka tidak punya landasan ya. Baik itu analisa teknikal, fundamental, ataupun tidak punya pemahaman terkait dengan perusahaan dan bisnisnya Bumi. Mereka cut loss guys. Mungkin sudah minus 20%, sudah minus 50%, ya mereka tidak kuat lagi menahan kerugian, tidak kuat lagi melihat floating loss, tidak tahan melihat merah-merah di portonya, mereka cut loss. Dan setelah mereka cut loss kemarin, hari ini, ya meskipun juga sebenarnya sempat turun guys ya, sempat menyentuh di 196 untuk area low-nya, mereka cut loss either kemarin atau hari ini, dan ketika naik, mereka menyesal. Nah, penyesalan ini yang kita belajar ya untuk meminimalisirnya. Agar teman-teman sebelum masuk ke sebuah saham, sebelum beli saham, selain dari harga saham yang mungkin oh bagus nih, menarik nih di harga murah nih. Nah, teman-teman juga harus paham bisnisnya, harus paham prospeknya. Bumi ini kan
tujuannya dia ingin mengurangi exposure-nya terhadap batu bara. Jadi nantinya tidak full pendapatan dari batu bara, tapi dari bisnis lain, tambang lain yaitu emas gitu. Dan kontraktor tentunya ya dari Dewa. Jadi gitu guys ya, money management tetap perlu diperhatikan. Bahkan itulah yang kita lakukan dalam investasi saham adalah memanage uang kita. Baik averaging down, averaging up, buy on weakness ya guys ya. Beli di harga bawah, lalu mungkin beli di harga tengah alias buy on breakout, ataupun teman-teman yang trend follower ya, hanya ikut ketika sahamnya ada eh apa ya, ada konfirmasi rebound, ada konfirmasi reversal, baru teman-teman masuk seperti itu. Tetap ya, semua semua strategi itu about money management. Untuk Dewa, kita lihat naik 14,13% di Rp525 per saham. Hari ini ada akumulasi juga dari CCAKIF ZP dan beberapa retail terpantau masuk, namun ada retail lainnya yang jualan. Banyak guys ya, baik itu di sosial media ya, di platform apapun ya, Threads ya, IG, YouTube semuanya banyak yang curhat guys. Wah, saya baru cut loss harganya naik. Ya, saya sudah cut loss, kenapa kok malah naik gitu kan. Ya, mau gimana lagi? Belajarlah dari pengalaman ya guys ya, agar tidak terulang kembali. Kita justru harus paham nih, saham apa sih yang kita beli gitu kan. Apakah prospeknya bagus atau tidak dan kenapa turun ya. Kalau turun kan harus tahu gitu alasannya. Kita sudah bahas ini loh guys, dari sejak MSCI. Sebelum ARB bahkan ya, ada ancaman dari MSCI seperti itu. Untuk Dewa hari ini net buy asing di 115 miliar, akumulasinya juga cukup besar nih dari asing. Meskipun hari ini IHSG di net sell ya, terutama untuk saham-saham big banks, tapi di saham Konglo asingnya malah masuk lagi guys. Lanjut ke Raja, Raja naik 8,9% di Rp4.010 per saham. Kita cek hari ini ada akumulasi dari BKAK, sedangkan retailnya banyak yang jualan. Kalau retail yang jual hari ini take profit sih ya agak masalah ya. Malah harusnya bersyukur gitu. Wah, saya buy on weakness, dapat profit, jual, ya untung gitu. Tapi yang disayangkan adalah teman-teman yang mungkin nyangkut ya di harga tinggi, teman-teman tidak paham ini saham apa sih, bisnis apa sih gitu kan. Ketika turun, teman-teman cut loss. Nah, itu yang sangat disayangkan. Untuk Raja, kita lihat ada net buy asing di 90 miliar. Bahkan ketika kemarin ARB 15% pun rajanya masih diakumulasi ya 18,7 M. Jadi rajanya di net buy asing kemarin guys ketika turun. Kita coba lihat ya money flow Ratu. Ratu hari ini naik 7,8% dan net buy-nya 36,2 M. Jadi mirip ya dengan Raja, Raja Ratu ya mirip-mirip lah. Kemarin net buy, hari ini net buy dan naik juga guys harga sahamnya seperti itu. Kita lanjut ke Tepia guys. Untuk Tepia hari ini naik 10,5% di Rp6.525 per saham karena memang Tepia ini sudah cukup lama nih bertengger di zona support. Bahkan supportnya juga berada di bawah moving average. Jadi ketika turun pun ya tidak jauh-jauh guys dari 6.500, dari 7.000. Ya kemarin kan sempat turun nih ke 5.300. Jadi yang cuan yang hari ini beli tentunya. Oke, untuk Tepia naik 10,5% di 6525. LG UHP-nya akumulasi guys, tapi cukup netral ya untuk overall market. Jadi ada domestik yang mengimbangi. Untuk Tepia hari ini net buy asing di 21,7 miliar. Asingnya terus borong. Kapan nih akan dinaikkan? Saya rasa dalam waktu dekat ya. Sebentar lagi mungkin ya Tepianya akan dinaikkan oleh asing, tapi kita mungkin masih bisa wait and see. Oke guys, kita melihat bukan hanya saham Pak PP saja yang naik, saham-saham Pak Aguan juga naik guys. Ada Pani hari ini naik 12%, meskipun net buy asingnya baru 1,2 M saja, tapi kemarin sudah bagus ya 71 M untuk Pani. CBDK kita coba lihat hari ini CBDK-nya naik ya, bahkan mungkin ARA atau mungkin hampir ARA ya 23,4%. Tapi asingnya net sell 26 M guys. Setelah kemarin net buy 46,3 M untuk CBDK. Kita coba lihat brand. Untuk brand hari ini koreksi 1,2%, asingnya net sell tipis saja 670 jutaan. Tepia tadi sudah ya. CDIA coba kita cek guys. CDIA hari ini ada net buy 45 miliar,
tapi kenaikannya belum terlalu tinggi, yaitu di 7,5%-an. Kita cek apa lagi, BRPT ya guys ya. Kita coba lihat BRPT. BRPT naik 7,6%, netbuy 77,5 M. Tadi yang belum BRMS ya. BRMS hari ini naik 3% saja dan netbuy 43,9 M. Karena kemarin penurunannya juga tidak separah Dewa dan Bumi ya. Oke guys, untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, kita rekap. Ada Bumi, Dewa, Raja, Astra International, BRPT, Bufa, PTRO, CDIA, BRMS, Ratu, Pegas, IMPC, VKTR, lalu ada Tepia, Bull, JPFA, Mina, ITMA, dan CTRA. Sedangkan saham-saham yang paling banyak didistribusi asing, ada Bank Mandiri, lalu ada BBCA, Antam, BBRI, Telkom, BP, BBNI, Adro, Tins, MDKA, Inco, lalu ada MBMA, Mas Arci, Indi, Aman Mineral, lalu ada CBDK, Wifi, dan ICBP. Nah, teman-teman lihat ya, hari ini saham-saham yang di net sell asing juga rata-rata bounce back alias naik lagi, terutama saham emas ya guys ya, dan nikel. Nih, nikel-nikel juga mulai naik guys. Harga komoditas naik, ya saham-sahamnya juga naik. Contohnya Tins, MDK, Inco, ya Inco MBMA ini kan nikel, ya Emas, Arci, Indi, Aman kan, Copper and Gold nih, CBDK, Properti. Nah ini kan mulai naik lagi guys ya, seiring dengan kenaikan dari harga komoditas itu sendiri. Semoga besok bisa naik lebih tinggi lagi guys ya untuk saham-saham yang kita pegang. Semoga bisa cepat rebound dan kita tunggu ya untuk saham-saham dividend play agar bisa bagi dividen jumbo lagi. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.